Ada langkah yang terasa ringan, namun juga ada langkah yang penuh beban dan harapan. 5 Agustus 2025, 21 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan datang ke Desa Wonorejo dengan satu tujuan, yaitu mengabdi. Kami datang bukan hanya membawa program kerja, tetapi juga membawa hati yang ingin terus belajar untuk tumbuh. Untuk belajar tentang kehidupan yang mungkin tak akan pernah kami temukan di ruang-ruang kelas. Belajar dari peluh para petani, dari senyum tulus anak-anak, dan dari ketegaran masyarakat desa yang sederhana namun penuh makna. Hari-hari itu terasa panjang sekaligus singkat, karena kami sadar setiap detik di Wonorejo akan menjadi kenangan yang kelak membuat rindu ini berat. Hari-hari pertama, kita fokus tentang penyesuaian, tentang penerjunan yang terbagi antara kampus dan kecamatan. Beberapa berjalan mulus, tapi ada juga yang terkendala miskomunikasi dan waktu. Namun, dari situlah kami belajar arti kesabaran. Rapat bersama perangkat desa pun digelar. Proker, wajib dan gagasan kami disampaikan. Namun, terjadi sedikit miskomunikasi. Meski belum sepenuhnya tersampaikan, tapi begitulah, pengabdian selalu dimulai dengan belajar untuk memahami. Hari-hari berikutnya, kami melakukan kunjungan ke 4 kasun, yaitu Kasun Sidoreno, Kerajaan A, Gumuk Panji, dan Kerajaan C. Kami juga mendalami proses pembuatan pakan ternak alternatif dan memahami betapa keterbatasan bahan baku menjadi tantangan tersendiri. Kunjungan ke UMKM tempe, kerupuk seblak, hingga irigasi sawah di Sidoreno membuka mata kami tentang tantangan para pelaku usaha. Usaha kecil yang penuh semangat, namun terkendala kapasitas produksi. Di hari kelima, kami masuk ke sekolah. Survei awal sosialisasi bullying di SDN Wonorejo 3, hingga membagikan pamflet bimbel di posko. Dan di hari ke-6, beberapa dari kami menjaga stand katalog kecamatan Kencong di JFC, membawa nama Wonorejo ke keramaian alun-alun Jember. Minggu pertama ini mengajarkan kami bahwa pengabdian dimulai dari keberanian untuk melangkah, meski penuh keterbatasan. Minggu kedua, langkah kami mulai tertata. Pendampingan UMKM menjadi fokus utama. Senin 11 Agustus, kami mendata dan membantu pelaku usaha membuat NIB, juga menambahkan lokasi usaha di Google Maps agar lebih mudah dijangkau. Malam harinya, kami diminta untuk mendampingi Bapak RT dan Bapak RW mengetuk pintu-pintu rumah warga untuk menggalang dana perayaan 17 Agustusan, sekaligus menjadi momen pertama kita dikenalkan ke seluruh warga sekitar. Selasa 12 Agustus kami hadir di Posyandu, mendampingi pengukuran balita, sekaligus belajar tentang kesehatan masyarakat. Di sore harinya kita melakukan kunjungan ke rumah Bapak Kepala Dusun Kerajaan B yang sekaligus memiliki usaha rumahan. Di sana kami belajar dan melihat cara pembuatan tahu melalui uap, yang sampai pada akhirnya kita turut mendampingi pembuatan NIB dari rumah produksi tahu yang dimiliki Bapak Kasun Kerajaan B, dan malamnya memulai bimbel untuk anak-anak sekitar posko Kerajaan B. Rabu, DPL datang memberi arahan, menambah semangat baru. Malamnya bimbel kembali digelar, penuh tawa dan semangat belajar anak-anak desa. Jumat hingga Minggu, desa larut dalam semarak kemerdekaan. Kami menyiapkan lomba, mencetak banner, hingga membagikan hadiah. Sabtu dan Minggu menjadi puncaknya. Riuh lomba, sorak-sorai, dan kebahagiaan sederhana itu. Semua mengajarkan bahwa pengabdian juga berarti ikut larut dalam kebahagiaan masyarakat. Memasuki minggu ketiga, agenda semakin berwarna. Nobar kemerdekaan, sosialisasi anti-bullying di SDN Wonorejo 3, pendataan tanah wakaf, hingga bimbingan belajar yang semakin intens. Kami belajar bahwa kegiatan sederhana, seperti nobar dan bimbel, bisa menjadi ruang kedekatan dengan masyarakat. Puncaknya di akhir minggu, acara campur sari, dan kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah warga.
Minggu keempat semakin padat. Rabu, lomba Agustusan kembali memeriahkan suasana. Jumat pagi, kami gotong royong turut serta merobohkan rumah tak layak huni yang akan menjadi objek bedah rumah dari Kementerian Sosial. Sebuah bukti nyata kepedulian sosial yang meleburkan batas antara kami dan warga. Sabtu dan Minggu malam, pembangunan gapura dimulai. Dengan tangan-tangan sederhana, kayu, besi, dan cat, gapura itu perlahan berdiri. Bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi simbol kebersamaan yang lahir dari 35 hari perjalanan ini. Rabu, edukasi aquaponik dengan media galon bekas dilaksanakan. Kami menempatkan acara ini di salah satu SMP di Wonorejo, yaitu di SMP Negeri 2 Kencong. Sebuah inovasi sederhana, namun dengan harapan besar tentang ketahanan pangan desa. Kamis sore, proses pengambilan video after movie yang kelak akan menjadi salah satunya kenangan yang bisa kami tonton kembali. Keterlibatan warga, anak-anak hingga perangkat desa melebur menjadi satu. Riuh tawa bercampur haru menyisakan pertanyaan dalam hati. Bagaimana mungkin kami akan meninggalkan sedikit bagian dari diri kami yang telah melekat di desa Wonorejo. Sabtu pagi, peresmian gapura menjadi bentuknya nyata keeksistensi kelompok kami di desa ini. Gapura bukan hanya perihal bangunan. Ia adalah representasi dari kepedulian akan musyawarah yang digelar untuk menentukan program kerja akhir kita. Sebuah titipan dari masyarakat untuk meninggalkan satu peninggalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada anak-anak dari Universitas Muhammadiyah Jember. Saya mengucapkan atas segala kegiatan dari Agustus, dari kegiatan apapun, termasuk Pakop dan mendirikan gapura. Terus bila mana warga sini khususnya RW 17 kurang berkenan memberi apapun, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang saya sampaikan. Bila mana kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Udah apa kowe? Iku mau terima kasih. Ya Allah. Ya. Ya ucapkan terima kasih. Ya mungkin kalau ada waktu mau ke Kencang mampir. Kalau ada kesalahan ibu di sini kurang berkenan di hati. Semua adik-adik, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Khoziah, warga Wonorejo. Terima kasih untuk kakak-kakak dari KKN Universitas Muhammadiyah. Terus belajar, berjuang, dan jangan lupa tetap bertakwa. Terima kasih untuk sumbangsi, kegiatan, maupun aktivitas di tengah-tengah masyarakat kita. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan terakhirnya apa Mbak? Kayak Mas Ya, terima kasih atas oh ya mau berkunjung di tempat kami ya bertempat di sini apa yang mendapatkan pengalaman, terus apa lagi tuh? dari kakak pimpinan dari kegiatan untuk anak-anak, memeriahkan bagi semua masyarakat di sini semuanya waktu bulan Agustus ya Mas ya. Terus apa lagi ya? Yang telah memberi hadiah. Terus itu sekarang ada itu ya, gapura itu, pembangunan gapura, terima kasih ya buat kenang-kenangan. Terus mas-masnya ada betah di sini, dan terima kasih sama mbak-mbaknya ya. Terus masnya juga ramah-ramah, baik-baik, sopan-sopan sama mbak-mbaknya juga. Ya kesannya semuanya baik-baik dah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik KKN
yang ada di yang ada di RW 17. Terima kasih atas berketepatan dengan 17 Agustus ya. Jadi ikut berpartisipasi untuk merayakan hari pesta kemerdekaan yang ke-80 ya. Terima kasih. Dan saya berpesan semoga adik-adik ini, mas-mas, jadi generasi penerus yang berpotensi terus mengisi kemerdekaan. Semangat. Ya. Sudah, terima kasih. Ini gak usah Mas. Ngomong Jawa apa wis. Iya apa sungkai yang ngomong matur nuwun apa. Langsung aja bisa ya. Oke. Ya, saya sampaikan juga terima kasih kepada adik-adik KKN dari Universitas Unmu Jember. Dan bertempat di sini alhamdulillah nggak ada keluh kesah apa-apa, semuanya baik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang sukses semua, berguna bagi nusa dan bangsa, juga agama. Dan itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya KKN Unmu Jember ini di Desa Wonorejo sudah banyak peningkatan. Ada beberapa lomba, ada beberapa kegiatan Agustus yang itu bisa sangat menghibur sekali kepada dusun kami, dan mungkin ada pembelajaran anak-anak kecil itu juga akan menambah daripada kegiatan yang ada di desa ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya setelahnya KKN selesai itu nanti bisa terus membekas dan bisa meneruskan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi Unmu Jember. Terima kasih semua yang diberikan kepada kami khususnya di desa ini. Mudah-mudahan semuanya berhasil apa yang dicita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya ada anak-anak KKN itu baru saya rame, senang semua, ada mas-mas, ya mbak-mbak, KKN itu senang semua. Kerajaan B RW 17 senang semua kalau ada anak-anak KKN itu. Hari itu akhirnya tiba. Hari ketika tawa, kerja keras, dan kebersamaan harus diakhiri dengan kata yang paling berat, yaitu perpisahan. Saat hari itu tiba, mata kami basah, dada terasa sesak. Anak-anak yang biasa berlari ke posko tiba-tiba terdiam, seolah takut esok hari kami benar-benar tak ada lagi. Ibu-ibu yang dulu menyambut dengan suguhan, kini hanya bisa menitipkan doa dalam senyum yang tertahan. Kami berusaha tegar, tapi air mata tak bisa berbohong. Wonorejo bukan hanya tempat kami mengabdi, tetapi rumah kedua yang mengajarkan arti keluarga. Kami memang pulang, tapi bagian diri kami telah tertinggal di sini, di jalan desa yang berdebu, di suara azan dari surau kecil, di tawa anak-anak yang memanggil nama kami, dan di setiap pelukan hangat warga yang kini menjadi keluarga. Terima kasih Wonorejo, atas cinta yang tak terhitung, atas kenangan yang tak tergantikan. Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan janji bahwa suatu hari nanti kami akan kembali, meski hanya dalam ingatan yang penuh rindu. Menanti, selamat tinggal Wonorejo, sampai bertemu di kemudian hari.